Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi kita di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita buka dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang bab baru, yaitu pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Sebelumnya, kita harus tahu tentang sejarah pemerintahan Bani Abbasiyah. Pemerintahan Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, yaitu Bani Umayyah. Dinamakan Bani Abbasiyah karena para pendiri dan khalifahnya merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad SAW. Pendiri Daulah Abbasiyah adalah Abdullah al-Safah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas. Pemerintahan Daulah Abbasiyah ini terbagi menjadi 5 periode. Periode pertama yaitu pada tahun 132 Hijriah sampai dengan 232 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 847 Masehi. Nah, periode ini disebut dengan pengaruh Arab dan Persia pertama. Kemudian periode kedua yaitu tahun 232 sampai dengan 334 Hijriah atau 847 Masehi sampai dengan 945 Masehi. Periode ini disebut dengan periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga yaitu tahun 334 Hijriah sampai dengan 447 Hijriah atau 945 Masehi sampai dengan 1055 Masehi. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat yaitu tahun 447 Hijriah sampai dengan 590 Hijriah atau 1055 Masehi sampai dengan 1194 Masehi. Periode ini disebut dengan masa pengaruh Turki kedua di bawah kendali Kesultanan Seljuk Raya. Dan yang terakhir yaitu periode kelima pada tahun 590 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah atau 1194 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Masa khalifah ini bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Berikut ini adalah silsilah Bani Abbasiyah dari khalifah pertama sampai khalifah ke-15 dari 37 khalifah secara keseluruhan. Silahkan perhatikan silsilah berikut ini. Daulah Abbasiyah mengalami masa keemasan
pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid pada tahun 786 Masehi sampai dengan 809 Masehi. Dan pada masa kekhalifahan putranya yaitu Al-Ma'mun tahun 813 Masehi sampai dengan 833 Masehi. Pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid, beliau mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi. Ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan layanan kesehatan. Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid, terdapat kurang lebih sekitar 800 orang dokter. Sedangkan pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, fokus perhatiannya pada masalah pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahannya, penerjemahan buku-buku asing sangat digalakkan. Ia mendirikan lembaga yang bernama Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan sekaligus berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang sangat besar. Demikian penjelasan untuk pertemuan kali ini. Minggu depan kita akan meneruskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Tugas untuk minggu ini yaitu carilah peta yang menunjukkan wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah dan kemudian kalian jelaskan. Peta itu kalian tempel di kertas asturo atau kertas manila dan juga beri penjelasannya. Hiasi sebagus mungkin. Penampilan, keindahan, dan kerapian akan menjadi nilai plus pada tugas kali ini. Mungkin itu saja yang dapat Bu Elma sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.